Selamat pagi anak-anak, saya akan lanjutkan pembahasan soal mulai dari nomor 1. Sebuah benda mula-mula masanya itu adalah 1, sebuah benda masanya adalah 4,5 kg. Ini masanya. Nah, dia mula-mula diam. Kalau dibilang diam, berarti V0-nya itu sama dengan 0. Nah, terus gaya-gaya yang bekerja di sini adalah 10 Newton ke kanan, lalu ke kiri sebesar 7 Newton, lalu ke kanan lagi 15 Newton. Nah, kamu lihat total gaya di sini yang bekerja adalah berapa? 15 tambah 20, 25. Dikurang 7, jadi dia tinggal 18, betul? 18 ke kanan. Nah, berarti gaya geseknya kemana? Gaya gesek itulah selalu arahnya berlawanan. Gaya gesek di sini berlawanan dengan arah geraknya. Jadi gaya gesek di sini 9 Newton. Ya, dia bilang tadi benda diam itu berarti V0-nya adalah 0. Nah, di sini kalian bisa buat ya sigma F, ditanya sigma F ya. Ya, ini gaya geseknya di situ adalah 9 Newton gaya geseknya. 9 Newton. Jadi kalian bisa hitung di sini sigma F sama dengan 15 ke kanan, 10 ke kanan, kurangi 7 dan 9 ke kiri. Ya, sigma F di sini adalah 9 Newton. Oke, jadi sigma F-nya 25 kurangi 16. Jadi 9 Newton. Itu sigma F resultan gaya. Buat yang A. Lalu buat yang B, di sini kalian bisa lihat percepatan. Percepatan dihitung dari sigma F sama dengan M kali A, hukum Newton 2. Karena sigma F-nya sudah kita hitung 9, masanya 4,5, maka A-nya bisa didapat 9 bagi 4,5. Maka A-nya adalah 2 meter per second kuadrat. Oke, berikutnya kita mau bicara tentang jarak, rumus jarak. Jarak S sama dengan V0 kali T tambah setengah kali A kali T kuadrat. Ini rumusnya ya, GL BB mencari jarak. V0 awalnya diam, lalu dia minta jarak setelah 10 second. Setengah kali A di sini adalah 2 kali 10 kuadrat. Coret 2-nya, jadi S sama dengan 100 meter. Jelas? Lalu yang D, dia menanyakan usaha. Apa rumus usaha? Usaha kalau gayanya lebih dari 1 itu sigma F kali S, jarak tempuhnya. Sigma F-nya 9, lalu jarak tempuhnya itu yang tadi kita hitung adalah 100. Jadi 9 kali 100, 900 Newton meter. Ini sama dengan Joule. Ya, ini rumus usaha. Tolong mulai dihafalin rumus-rumusnya ya. Ya, hafalin rumus-rumusnya. Lalu yang E di sini dia minta kecepatan setelah 10 second. Kecepatan setelah 10 second itu berarti dia minta VT kan? V awalnya 0, PT di sini berapa gitu ya. Nah, terus PT sama dengan V0 tambah A kali T. Ini rumusnya. Jadi VT-nya yang dicari, V0-nya 0, A-nya itu 2 kali 10. Maka PT-nya adalah 20 meter per second. Lalu pertanyaan yang terakhir adalah daya. Daya dihitung dari sini. Daya power ya, usaha dibagi waktu. Jadi usaha yang tadi kamu sudah hitung, rumus usaha itu adalah 900 Joule dibagi waktunya 10 second. Jadi dapat 90 Joule per second. Itu adalah watt. Jelas? Silakan kalian catat ya. Dicatat penjelasannya di dalam buku latihan. Ya, soal dan catatan bisa kalian catat semuanya di dalam buku latihan.
Kalau bisa kalian kerjakan dulu, baru nanti lihat pembahasan. Ya, itu untuk belajar PTS. Berikutnya nomor 2. Untuk nomor 2, ya silakan dicatat. Untuk nomor 2, sebuah gaya mampu menggerakkan benda bermassa. Benda bermassa. Di sini benda massa itu adalah M. M-nya 5 kilo dengan percepatan 4 meter per second kuadrat. Gaya yang sama, nah dia bilang gayanya sama. Gayanya sama, tapi sekarang massanya M2 itu 20 kilo. Nah, berapa percepatannya? Nah, berarti di sini kan dia bilang gayanya sama. Hati-hati ya, ada kata di sini gaya sama nih. Jelas ya, gayanya sama. Berarti F1 sama dengan F2, M1 kali A1 F. M2 kali A2. Ingat hukum Newton, F sama dengan M kali A. M-nya 5 kali 4. 20 kali A2. Jadi 20, ini pindah 20-nya, bagi ya. Jadi kalian dapat A2-nya 1 meter per second kuadrat. Itu untuk soal nomor 2, kata kuncinya dibilang di gaya sama. Berikutnya nomor 3. Untuk soal nomor 3, ya, untuk soal nomor 3, sebuah mobil masanya 1.500 kg. Ini masanya. Kemudian memiliki gaya dorong. Nah, didorong dengan gaya sebesar F-nya itu adalah 15.000 Newton gaya dorongnya. Berikutnya di situ mobil bergerak dari keadaan diam. Awalnya dia diam, ya, ingat kata diam. Oke, berarti 0. Laju setelah 3 second. Nah, setelah 3 second berapa V di sini? Setelah 3 second. Jelas? Nah, berarti yang kita butuh cari punya F, punya M. Kita cari pakai hukum Newton 2. M kali A. Jadi 15.000, masanya 1.500, dapat A-nya 15.000 dibagi 1.500. Kita punya A-nya sebesar 10 meter per second kuadrat. Betul? A yang kamu dapat, nih A yang sudah kamu dapat, pakai ke rumus ini. VT sama dengan V0 tambah AT. Nih, jelas? VT-nya dicari, V0-nya 0, A-nya 10 kali T. T-nya dalam 3 second. Jadi saya dapat VT-nya adalah 30 meter per second. Ya, tolong rumus yang dipakai ada 2, hukum Newton 2, M kali A, F. Lalu ini rumus gerak GLBP. Silakan dicatat ya, soal jawaban dipelajari supaya PTS-nya lancar. Kalian bisa pause video ini lalu catat soal dan jawabannya ya. Kerjakan dulu sendiri kalau bisa. Nomor 4. Untuk soal nomor 4, kita lihat bareng-bareng di sini. Sebuah kelereng, masanya sebuah kelereng nomor 4. Masanya itu adalah 200 gram. Gram ke kilo bagi 1000 ya. 200 bagi 1000 jadi 0,2 kilogram. Ya, dibagi 1000 supaya jadi kilo. Dia ada di ketinggian di lantai 10. Lantai 10 itu adalah jaraknya, lantai 10 itu ada di ketinggian 30 meter. Nah, dia akan berhenti di lantai 2. Di lantai 2 itu jaraknya berapa? Kalian lihat, kalau 30 ada di lantai 10, berarti setiap lantainya berapa? Ya, setiap lantainya berapa nih? Ya, ada di lantai 2. 30 itu lantai 10. 30 bagi 10 berapa? 3 meter ya. Berarti satu lantainya itu 3. Berarti kalau dia ada di lantai 2, berarti sekarang ketinggian dia itu di 6 meter. 10 lantai itu 30. Berarti setiap lantainya 3 meter. Kalau dia ada di lantai 2, 3 tambah 3, 6 meter. Ini H2, ini
A1. Nah, ditanya kecepatan saat di lantai 2, V di sini, VT. Ingat ya, di titik paling atas selalu V sama dengan 0. Jadi kalian tahu dari sini sampai sini berapa jaraknya? Delta H-nya 30 kurangi 6. Berarti 24 meter kan yang dia tempuh, betul nggak? Jadi kalau kalian mau mencari VT tanpa ada T waktu, pakailah VT kuadrat, V0 kuadrat, 2G kali delta H yang ditempuhnya. Oke, V0-nya di titik puncak 0, VT-nya yang kita mau cari, 2 kali 10 kali delta H-nya 24. Jadi di sini 480 kuadrat pindah jadi akar. 480 itu sama dengan berapa kali berapa? Yuk dicari. Berapa kali berapa ya? Tolong dicari. 16 kali 40 lagi 4 kali 10. Berarti saya bisa bilang 64. Yuk 64. Sorry sebentar. Ini 30 ya. Ini 30. Jadi kalian bisa dapat di sini kali 15, 16 kali 30 aja deh ya, 30-nya 2 kali 15 gak ada yang keluar dari akar. Jadi ini keluar dari akar 4 akar 30 meter per second. Jadi dicari berapa kali berapa bisa keluar dari akar. Oke, itu soal nomor 4 ya. Jadi punya V awal ditanya V akhir dengan jarak ketinggian sekian. Oke, Pak, tanpa ada waktu di sini ya. Jadi pakai VT kuadrat. Untuk nomor 5, di sini ada beberapa gaya, maka kalian harus selesaikannya ya. Ada beberapa gaya, kalian selesaikan yang sedimensi dulu, satu dimensi, sumbu X dulu, baru sumbu Y, baru nanti digabung. Ini 12 ke kanan, 24 ke kiri. Jadi akhirnya dia kemana? Lalu ke atas 3 sama ke atas 2. Yo, jadi nyelesainnya akhirnya dia ke sumbu X-nya berapa nih? Cari sigma F ke sumbu X. 12 kurangi 24. Jadi di sini dapat min 12. Min di sini artinya arahnya kiri. Jelas? Nah, berikutnya sigma F ke arah sumbu Y. Karena ke arah sumbu Y-nya mereka searah, maka dijumlah. Totalnya 5 Newton ke kanan, ke atas, karena positif. Ini negatif artinya ke kiri. Lalu kalian gabung resultannya. Resultan sigma F ke sumbu X, sigma F ke sumbu Y. Digabung di Pitagoras. Ya, di Pitagoras kan. Jadi ke arah sumbu X-nya 12 kuadrat tambah 5 kuadrat. Jadi hasilnya 144 tambah 25. Jadi 169. Berarti 13 Newton. Lalu ke arah mana 13 Newton ini? Ya, 13 Newton ini ke arah mana? Nah, kalian lihat di sini. Jadinya ke kiri 12 ya. Jawaban kamu itu kan 12 ke kiri, lalu ke atas 5. Jadi setelah ini 2 di Pitagoras, akhirnya dia jadi ke sini kan? Benar nggak? Gabungan dari 12 dan 5. Nah, 12 dan 5 digabung, nah akhirnya dia jadi ke sini kan? Nah ini R-nya. Jadi ke arah mana nih R-nya? Ke arah barat laut. Oke, itu buat resultannya. Ini buat jawab yang A. Nanti buat jawab yang B, dia nanya yang B, berapa percepatannya? Pakai sigma F atau resultan sama dengan F kali A. Nah, ini 13 kan? Maksudnya 13. Masa di sini 26 kilo. Nah, bawa ke sini 26 kali A. Jadi A-nya berapa ya? 13 per 26, setengah meter per second kuadrat. Jelas? Ya. Silahkan dicatat semua jawaban dan soalnya. Oke, jangan ada yang ditinggalin. Ya, lengkapi buat belajar. Yuk. Ya, saya lanjutkan. Berikutnya soal nomor 6.
Diketahui percepatan gravitasi di bumi, ya, percepatan gravitasi bumi itu besarnya 9,8, bisa dibuletin jadi 10. Tapi kalau soal sudah memberikan 9,8 yang kalian pakai. Percepatan gravitasi di bulan. Gravitasi di bulan itu adalah 1/6 dari di bumi. Makanya nilainya jadi 1,6 ya. 1/6 dari gravitasi bumi. Nah, di sini sudah diberikan 1,6 meter per second kuadrat. Kalau G-nya makin kecil, otomatis beratnya jadi makin kecil. Kalau massa, dimanapun dia berada, massa itu tetap. Ya, massa di bumi, massa di bulan itu akan tetap 50 kg. Oke. Nah, jadi ketika dia bertanya berapa berat di bulan berarti kamu M kali G-nya G bulan. G bulan itu besarnya berapa? Massanya tetap, G di bulan 1,6. Jadi ini ada per 10 kali 10 ya. Jadi tinggal 5 kali 16, 80 Newton. Kalau dia nanya berat di bumi, maka yang kalian pakai G-nya G bumi. Jelas? Jadi kalau begitu berat itu tergantung pada gravitasi karena massa selalu tetap ya. 50 kali 9,8 per 10 kali 10. Jadi 0 kasih 4. Nah, lihat betul ya. Ya, 490. Berat di bumi itu 6 kali lebih besar daripada di bulan. Oke. Nomor berikutnya nomor 7. Untuk soal nomor 7 ya, kita lihat sebuah mobil massanya 200. Massanya 200 kilo dipercepat secara tetap dari keadaan diam. Udah ada kata diam. Berarti V awalnya 0, diam, menjadi 108. Nah, 108 itu masih kilo per jam. Ingat ya, dari kilometer ke meter kali 1000 meter itu untuk 1 kilo. Jadi kilonya bisa coret berubah jadi meter. Lalu jam ke second, 1 jam 3600 second. Nah, jamnya coret. Jadilah meter per second. Oke, cara ngubah satuan ya. Nah, jadi ini lihat per 100 jadi 108 kali 10 bagi 36. Ini sama dengan berapa? 30 meter per second satuannya. Jelas ya ngubah satuan? Dalam waktu 20 second. Jadi dari 3 data ini kalian bisa memperhitungkan A, VT min VO per T. Ini rumus yang bisa dipakainya. Jadi VT-nya di sini 30 kurangi 0 per 20. 30 per 20 jadi 3 per 2. 1,5 meter per second kuadrat. Jelas? 1,5 meter. Lalu pertanyaan gaya. Gaya sama dengan M kali A. Massanya 200 kali 1,5. Ingat ya, per 10 kali 10. 20 kali 15, 300 Newton. Jelas ya? Ini jawaban untuk nomor 6 dan 7. Ya. Berikutnya, nomor 8. Nah, untuk soal nomor 8, hati-hati ya, menyelesaikannya bisa 2 cara. Ya, bisa pakai rumus atau bisa juga kalian hitung luasnya. Ya, bisa menghitung pakai rumus atau bisa pakai luas. Jadi di sini kalian bisa lihat awal dia naik, lalu dia mendatar, kemudian naik lagi. Jadi di sini dari A ke B kecepatannya meningkat, kecepatannya naik. Ya, ini grafik P kan? P di mana dia awalnya 0, ya di sini dia lagi 0 di titik A, jadi kecepatannya 0. Naik sampai di B itu 2. Lalu sampai di titik C, lalu titik D. Di titik D itu kecepatannya 5. Lihat di sini grafik ada T, 3, 7, dan 9. Oke. Ini T-nya. Terus kalian bisa lihat jarak dari A ke B.
jarak dari A ke B, karena di sini GL BB, ya, GL BB dipercepat, maka A-nya itu bisa kamu hitung dulu di sini. Cari dulu A, dari A sampai B. VB min VA per TAB. VB-nya berapa di sini? 2 kurangi 0 per waktunya 3. Jadi 2/3 meter per second kuadrat. Nah, setelah itu baru nyari S dari A ke B. Nah, rumus S karena dia GLBB, V0 A kali TAB setengah A B kali TAB kuadrat. V0A, V0A-nya ya 0 di sini ya, V0A. Lalu VB-nya dalam waktu berapa dari 0 ke 3? 3 setengah kali 2/3 kali T-nya 3 kuadrat. Boleh coret? Jadi berapa di sini? 0 tambah 3. 3 meter. Oke. Nah, untuk B ke C. B ke C itu kan dia GLB. Lihat nih, V-nya tetap GLB. Berarti kalau GLB, A-nya kan 0. Di sini A-nya 0 ya. Berarti kamu mau nyari B ke C, jaraknya itu pakai rumus GLB. V kali T. V-nya kan sama nih, dari B sampai C. B sampai C, V-nya berapa? 2 kali T dari B sampai C berapa T-nya? 7 kurangi 3. 4 ya. Jadi 2 kali 4, 8 meter. Nah, nanti dari C ke D. Nah, ini GL BB lagi. GLBB dipercepat. Nah, cari dulu A-nya lagi. Dari C sampai D. C sampai D berarti VD kurangi VC per TCD. Si D berapa V-nya di situ? 5 kurangi 2. Per waktunya berapa di sini? 2. Jadi 3/2 meter per second kuadrat. Nah, berikutnya nyari jarak, tinggal pakai rumus VSCD, V0-nya V0C, kali T-nya T dari C ke D, setengah ACD, ya, kali TCD kuadrat. Oke, jadi di sini tinggal kalian masukin angkanya. V0C-nya berapa C di sini? V-nya 2 kali TCD 2 setengah kali A-nya 3/2. Berikut T-nya itu 7 ke 9 itu 2 second ya, 2 kuadrat. Boleh coret nggak? 2, 2, 2. Jadi 4 tambah 3. 4 tambah 3, 7 meter. Berarti jarak seluruhnya berapa ini? Nah, jadi dari SABCD itu 3 tambah 8 tambah 7. 18 meter. Bisa kalian jumlahkan SS-nya. Atau bisa juga kalian selesaikan pakai rumus luas. Langsung jarak SABCD itu pakai luas. Ingat, ini luasnya berbentuk apa nih? Dari ACB, luasnya berbentuk apa nih? ABC. Luas ABC itu adalah luas trapesium. Ya, kemudian luas si CD juga luas trapesium. Betul nggak? Ya, di sini kamu lihat. Nah, A-nya yang ini bukan. Ini A-nya bukan. Berapa A-nya? A tambah B kali T/2. Ini juga A tambah B kali T/2. Kebetulan rumusnya sama ya. Nah, jadi AB-nya berapa? A-nya berapa di sini? Lihat ke bawah. 3 ke 7, 4 ya. Ini 4. B-nya yang ini bukan. Nih, B-nya berapa? Segini. Dari 0 ke 7. 7. T-nya yang ini. Nah, T-nya berapa ini? 2. 2 dibagi 2. Untuk yang ini, trapesiumnya vertikal. Ya, buat yang ini trapesium lagi, tapi A-nya yang ini. Nah, A-nya berapa? B-nya berapa di sini? Ini T. Jelas? Ya.
Kalau ini A-nya yang ini A, ini B, ini B-nya, ini T-nya. Jelas yang warna merah ya. Nah, untuk yang warna biru, A-nya berapa di sini? Lihat. 2 tambah B-nya berapa segini? 5. T-nya ini 2/2. Coret yuk. Jadi 11 tambah ini 2/2, ini 7. Jadi 18 meter. Sama enggak? Kamu mau ngitung pakai rumus, nyari jaraknya pakai rumus ya. Cari A dulu baru ke S, lalu S-nya ditotalin, atau mau pakai luas, itu sama. Ya. Sama ya. A tambah B kali T/2. Ini A ya. A tambah B kali T/2. Jelas kelihatan? A tambah B kali T/2. Oke, silakan dicatat, dimengerti baik-baik nomor 8-nya. Ya, kita masuk ke nomor 9. Untuk soal nomor 9. Kita lihat 9-nya. Untuk mengetahui kedalaman lubang, Rina menjatuhkan sebongkah batu ke dalam lubang tersebut 2 detik, batu itu sampai ke dasar lubang. Nomor 9. Jadi ini saya ada lubang ya. Nah, dia ngejatuhin. Nah, oke. Dari mulut, nah dari sini sampai ke dasar lubang itu adalah waktunya 2 second katanya. Dari atas sampai bawah 2 second. Ingat, benda dijatuhkan. Rina menjatuhkan sebongkah batu, menjatuhkan. Berarti awalnya dia di atas. Di atas itu V0, karena V awal yang nolnya. Lalu ditanya kedalamannya. Bisa nyari H-nya. S biasanya ya, V0 kali T, karena vertikal, S diganti H. Setengah, A-nya diganti gravitasi. Karena arahnya ke bawah, itu dipercepat searah gravitasi bumi. Kali 2, setengah kali 10 kali 2 kuadrat. Coret. 2 kuadrat buang 1. Jadi masih ada 2 ya. Kali 20. Ini H. Jelas ya? Nah, berikutnya kita lihat untuk soal nomor 10. Untuk soal nomor 10 di sini, dari keadaan diam. Dari keadaan diam. V0-nya 0, balok yang masanya 7 mendapatkan gaya 12 selama 10 detik sejajar dengan bidang permukaan kasar. Ternyata balok itu mengalami percepatan 2 meter per second kuadrat. Jarak yang ditempuh balok selama 10 second. Selama 10 second jaraknya, berarti rumusnya apa? V0 kali T setengah A T kuadrat. 0 kali berapapun 0, setengah kali 2 kali 10 kuadrat. Coret-coret, jadi berapa? 100 meter. Ini S-nya. Oke, itu jawaban nomor 10. Berikutnya, untuk nomor 11, ya. Untuk nomor 11, dia dari keadaan diam, ya. Dari keadaan diam, V0-nya 0, lalu diberikan gaya, didorong dengan gaya 12 Newton selama T-nya 10 second. Bidangnya kasar mengalami percepatan 2 meter per second kuadrat. Bagaimana gerakannya balok tersebut selama 10 second? Lihat, didorong dengan gaya 12. Dari tadinya diam, didorong, berarti dia dipercepat nggak gerakannya? Ya nggak? Berarti dari sini ke sini itu terjadi GLBB, dipercepat. Berarti V-nya makin besar, makin kecil. Nah, V-nya di sini, V-nya membesar, betul? Berarti jawabannya bergerak dengan kecepatan makin tinggi. Oke? Tapi kalau udah sampai sini, terus si gaya 12-nya saya berhentiin, gaya 12-nya berhenti nih, pas di sini gaya 12-nya berhenti, hilang. Nah, berikutnya dia akan ngapain? Dia akan diperlambat. Karena udah nggak ada gaya lagi yang bekerja nih.
Ya, dari sini ke sini ada gaya, makanya dipercepat. Dari diam jadi bergerak, dipercepat. Nanti dari sini ke sini, kalau dia bilang gayanya dihilangin, dari sini ke sini tidak ada gaya. Tidak ada gaya yang 12-nya itu, berarti dari sini ke sini diperlambat. Maka kecepatannya berkurang. Ya, V-nya berkurang. Ngerti? Jawabannya B. Kalau dari sini ke sini, F yang 12-nya dihilangin, dia diperlambat. Kalau dari sini ke sini ada F, maka dia dipercepat. Ngerti ya? Itu pilihannya A, B, C. Berikutnya 12. Untuk soal nomor 12. Gaya nomor 12, F sama dengan 50 Newton. F sama dengan 50 Newton. Terus bekerja dengan kelajuan tetap 36 km per jam. Bisa tolong ubah ke meter per second kali 1000 jadi meter, 3600 jadi second ya. Lihat nih, 36 bagi 36, 100 sama 100. Jadi tinggal berapa? 10 meter per second. Oke. Nah, udah tahu V-nya, punya F. Ditanya daya. Tadi udah diajar, daya itu usaha per waktu. Usaha itu adalah F kali S. Usaha daya kali perpindahan. Nah, kamu lihat S per T di sini siapa sih? Ingat rumus GLB, jarak dibagi waktu itu V bukan? Nah, jadi rumus daya itu bisa begini. Jelas. Usaha per waktu, usaha itu boleh diganti sama energi potensial, energi kinetik, gaya kali perpindahan, perpindahan per waktu itu kecepatan. Oke? Jadi, kamu bisa hitung pakai rumus ini. F kali V. F gaya kali V. 50 kali 10. 500 watt. Nah, tapi ditanyanya HP. 1 HP 750 watt. Jadi kalau begitu, si 500 watt mau diubah ke HP, caranya gimana? Makanya saya selalu ajarin cara mengubah satuan itu, yang diinginkan HP ada di atas. 1 HP 750 watt. Correct nggak watt? 500 bagi 750 jadi 2/3 bagi 250 bagi 250. 2/3 HP. Jelas cara mengubah satuan ya? Wattnya mau dihilangin, maka tulisan wattnya saling silang ya, pembilang penyebut supaya coret, berubah menjadi HP satuan. Ngerti ya mengubah satuan? Berikutnya nomor 14. Untuk soal nomor 14, kita lihat bareng-bareng 14. Mobil masanya 2 ton. 2 ton berapa kilo ya? 2000 kilo. Kemudian bergerak dari keadaan diam. Berarti awalnya 0 kan? Lalu kecepatannya menjadi 72 km per jam. Nah, kilometer ke meter kali 1000 ya, jadi meter. Jam ke second 3600. Ini coret ke sini jadi berapa? 20 meter per second. Dah, berikutnya berapa usaha? W, usaha itu tadi sudah dibilang sama dengan perubahan energi kinetik. Karena gini kita bicara V. Jadi setengah M V T kuadrat min ya, EK di sini, EK akhir kurangi EK awal. Jadi setengah M VT kuadrat setengah M V0 kuadrat. Nah, karena setengah M-nya sama, boleh saya tarik VT kuadrat min V0 kuadrat. Jadi setengah kali 2000, lalu VT-nya 20 kuadrat min 0 kuadrat. Jadi berapa? 1000 kali 400. 400.000 joule. Jelas? Ya. Nah, kalau mau diubah ke kilojoule jadi berapa? 400 kilojoule.
Ngerti ya? Ya, kita lanjutkan untuk nomor 15. Sebuah balok ditarik ke timur. Yuk, kalian tahu yang namanya timur kemana ya? Ditarik ke timur. Timur ke sini ya. Ditarik ke timur 15 Newton. Lalu ke barat 9 Newton. Lanjut ke selatan 8. Dah, pertanyaannya besar percepatan yang dialami benda. Ya, bisa nyari percepatannya, cari dulu resultannya. Ini yang satu dimensi, 15 sama 9 jadi berapa? Kerjakan sigma F ke arah sumbu X. Sumbu X itu ini kan horizontal. 15 ke kanan, 9 ke kiri. Jadilah 6 positif, berarti dia ke kanan. Terus sama ke arah sumbu Y-nya hanya ada 8. Berarti bisa kalian hitung resultan sigma Fx dan sigma Fy. Ke arah sumbu X sama ke arah sumbu Y, kamu Pitagorasin. Ya, jadi 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. 36 tambah 64. Jadi akar dari 100. Akar dari 110 Newton. Jadi saya punya benda, nih, si bendanya arahnya kemana? Ke kanan 6, lalu ke bawah berapa? 8. Jadi akhirnya dia resultannya kemana? Sini kan resultannya. Betul nggak? Pitagorasin, ini siku-siku. Ke arah apa ini namanya? 10 Newton ke arah tenggara. Ke arah tenggara. Oke. Yang ditanya percepatannya. Dari R itu kan sigma F, resultan gaya. Nah, resultan gaya sigma F sama dengan M kali A. Kalian punya M-nya di sini 10 kilo. Jadi resultannya 10, masanya 10, berarti A-nya berapa ya? 10 dibagi 10, 1 meter per second kuadrat. Ini A-nya, arahnya tenggara. Jelas ya? Nah, nanti nomor 16, untuk soal nomor 16, ya, perhatikan 16, sebuah balok masanya 5 ditarik dengan gaya 5 kilo, ditarik dengan gaya 10 Newton, bergerak dengan kelajuan tetap. Nah, ingat ya, kalau V tetap berarti A0, kalau A0 GL B, berarti kalau begitu sigma F-nya ada nggak? Sama dengan 0, karena M kali A, A-nya 0, jadi sigma F-nya 0 ya. Resultan gaya di sini nomor 1 sama dengan 0. Terus kecepatan baloknya gimana? Kecepatannya kan dibilang tadi tetap. Nah, terserah berapa ya, di sini nggak bilang V-nya berapa tapi tetap. Oke. Jadi ada angkanya, bukan 0. Lalu percepatannya baru 0. Ya, nomor 54 ditanya gaya gesek. Sigma F sama dengan 0. F ke kanan 10. Nah, gaya geseknya berapa? Gaya geseknya berarti ke kiri ya. F min F gesek sama dengan 0. Berarti F sama dengan F gesek sama dengan 10. Jelas? Oke. Nah, silakan dipelajari soal-soal yang sudah diberikan supaya nanti PTS-nya lancar ya. Tolong soal dicatat, jawaban dikerjakan ya. Dicoba kerjakan sendiri ya. Nah, kalau nggak bisa baru lihat pembahasan. Sekian pembahasan dari saya.